imam. Ya, jadi nanti ada setidaknya menghitung para ulama hadis ada 70 riwayat tentang bacaan bismillah dibagi 4 klasifikasi. Pertama boleh jahar. Ini diambil nanti oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, ditunjukkan pada muridnya sampai diikuti mazhabnya. Jahar. Jahar itu keraskan. Setelah selesai iftitah, masuk Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Jelas jahar. Sir. Sir itu silent, yang dengar cuma kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jelas. 3, tidak dibaca sama sekali, langsung alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jelas? Kemudian yang terakhir dibaca rakaat pertama dengan keras, Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tidak dibaca lagi. Anda boleh pilih mana yang paling mudah untuk dipilih. Jelas? Tapi sebelum membaca itu ta'awudz dulu. Ta'awudz dan sifatnya sir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sir, silent, baru Al-Fatihah. Ulang, fokus. Takbir, iftitah, ta'awudz, Al-Fatihah. Setelah waladdallin, amin, tuntas, baca surah. Surahnya bisa Anda pilih. Ya, berdasar hadis riwayat Al-Imam Muslim menyampaikan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekali lagi, kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menunaikan salat Idnya, maka di rakaat yang pertama beliau kalau tidak membaca surat Qaf, ya, surah yang ke-50 atau membaca Al-A'la, surah yang ke-87, ya, Sabbihisma rabbikal a'la. Ini yang sering dibaca Nabi. Kalau sekiranya ada kemampuan untuk bisa membaca satu di antara surah ini, silahkan dipilih. Apakah Qaf atau Sabbihisma rabbikal a'la. Satu. Adapun kemudian di rakaat yang kedua, setelah selesai waladdallin, amin, tuntas, maka kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memilih satu di antara dua surah lagi. Ya, imma surah 54 Al-Qamar, ya, atau surah yang ke-88 Al-Ghasyiyah. Kalau tidak baca Al-Qamar, ya, iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar, atau hal ataka haditsul ghasyiyah. Ini kebiasaan. Kebiasaan yang Nabi kerjakan disebut sunnah. Sehingga para ulama mengatakan sunnahnya boleh rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua hal ataka haditsul ghasyiyah, atau rakaat pertama Qaf, rakaat yang kedua iqtarabatis sa'ah wa insyaqqal qamar. Ini pilihan. Kalaupun Anda melihat saat di awal tadi begitu nengok makmum, oh, anak-anak kecil masih baik, ya, istri juga barangkali agak kesulitan, ada ibu mertua sepuh juga, mau dibacakan Qaf, mereka belum tentu kuat, ayatnya cukup panjang, ya, bukan hanya mereka nggak kuat, imamnya aja belum tentu hafal misalnya, ya? Atau ala-ala juga demikian, ya, sudah imam nggak kuat, sudah imam nggak hafal, makmum belum kuat, atau sudah imam belum hafal, makmum nggak kuat, nah, maka pilih ala-ala, aduh belum bisa hafal juga ala-ala misalnya, maka tidak usah susah-susah, baca yang tengah-tengah. Ad-duha, ya, wad-duha wal-laili idza saja. Baik, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, baca ad-duha. Rakaat keduanya baca al-insyirah, karena duha dan al-insyirah itu satu paket penurunannya. Ya, maka saya lebih senang kalau rakaat pertama baca ad-duha, kedua al-insyirah. Ustaz, saya sulit juga Ustaz bacanya. Nah, ini qadar Allah ini, alhamdulillah, syukur pada Allah saya diberi kesempatan jadi imam seumur-umur di keluarga. Mudah-mudahan hisab jaringan di hari kiamat dan bisa jadi tanda di hadapan Allah, ya Allah, saya pernah jadi imam di keluarga. Ya, bahwa ini kesempatan. Kalau bisa para ayah di rumah jangan wakilkan. Kalau bisa Anda, kecuali kalau Anda telah siapkan generasi penerus, anak-anak yang sudah 30 juz, hafid, kebanggaan, silahkan. Tapi kalau Anda mampu lakukan, itu akan meringankan hisab Anda di hari kiamat. Ketika ditanya apa yang sudah kamu kerjakan sebagai seorang ayah, ya Allah, Engkau maha tahu, aku pernah menjadi imam dalam salat Id bagi keluargaku. Dan ini mungkin akan meringankan dari sekian hisab yang akan Allah tanyakan kepada kita. Kalau sulit ad-duha, sulit al-insyirah, bukan aib. Anda memimpin dengan al-ikhlas, qul huwallahu ahad, atau al-falaq, atau an-nas, tidak ada masalah. Yang penting ada satu lembaran tertuliskan di episode kehidupan kita bahwa kita pernah jadi kebanggaan di keluarga dengan memfungsikan
fungsi keimaman kita bukan sekedar di rumah tangga, mengurus rumah dan persoalan tangga, tapi juga dalam persoalan konteks spiritual dan untuk akhirat kita. Nah, selebihnya teman-teman tidak ada beda. Setelah selesai surah yang pertama, ruku seperti biasa, Allahu Akbar, ruku. Baik, kemudian yang tidak, ya, sami Allahu liman hamidah, seperti biasa saja, seperti Anda salat subuh. Ya, 2 rakaat. Ya, hanya nanti tidak ada kunut. Ya, sepakat kalau Idul Fitri nggak ada kunutnya. Kemudian setelah itu, rakaat kedua juga demikian sampai dengan salam. Dan selesai salat Id. Baik. Bagi yang di lapang atau di masjid, setelah selesai dilanjutkan dengan khutbah. Sunnahnya. Baik ya? Untuk menyampaikan kegembiraan. Dan khutbahnya singkat padat. Ya, Nabi hanya tersebut dalam riwayat-riwayat, ya, hamadallah wa asna alaihi, beliau memuji Allah. Ya, kemudian wa wa'adhan nas, menyampaikan nasihat kepada orang-orang, wa dzakarahum, mengingatkan mereka untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu memerintahkan kemudian kepada Bilal untuk memotivasi orang-orang yang mau sedekah. Nah, ini dasar penyebaran kotak infak gitu ya. Nah, itu dasarnya ada. Hadisnya juga ada, sahih hadisnya, ya. Bahkan nanti disebutkan ada perempuan-perempuan yang nyimpan perhiasannya, nyampaikan hartanya dan sebagainya. Itu dalam konteks yang normal. Dalam kondisi Anda ada di rumah, nah, di sini sebagian besar berpendapat bahwa tuntutan untuk berkhutbah itu lebih ringan. Artinya ditiadakan, tidak ada masalah. Karena yang penting dalam sholat Id itu adalah sholatnya. Ya. Adapun khutbah itu untuk menyampaikan pesan kepada orang banyak, orang-orang. Nah, ini di rumah Anda cuma Anda dan keluarga. Jelas gitu kan? Walaupun kalau ingin khutbah tidak dilarang, cukup penuhi rukunnya saja. Ya. Kita paham ya? Memuji Allah Subhanahu wa taala, kan? Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian syahadat, berikan pesan singkat sudah. Ya. Kalau enggak bisa pesannya, baca ayat takwa, ittaqillah. Ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Enggak hafal juga, sampaikan, "Ma, adik-adik sekalian, anak-anakku, yuk kita mulai dengan papa dan kita semua untuk meningkatkan takwa kepada Allah." Selesai. Barakallahu li wa lakum, doa tutup. Minta, boleh pakai bahasa Indonesia, tidak ada masalah. Pakai bahasa Indonesia, selesai doa sama-sama. Mungkin suasananya akan berbeda. Ketika seorang ayah selesai sholat, dia berdiri memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersyahadat. Setelah itu menyampaikan, ini adalah episode baru Idul Fitri kita, tapi kesempatan terbaik bagi ayah, bagi papa untuk menyampaikan kepada kalian semua, papa sayang kalian semua, sayang di dunia dan sayang untuk di akhirat kita. Semoga seperti Allah kumpulkan kita di dunia, Allah akan kumpulkan lagi kita di akhirat. Karena itu maafkan kalau selama ini ada yang kurang. Mari kita jadikan hari ini sebagai hari baru untuk keluarga kita, untuk semakin meningkatkan takwa dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa supaya Allah merahmati keluarga kita, melancarkan rezeki di keluarga kita, untuk bisa semangat beribadah kepada Allah. Mari berdoa semuanya. Ketika berdoa penuh khusyuk, mengalir air mata kita dalam suasana yang sangat haru, boleh jadi rahmat Allah diturunkan pada saat itu, dan kita mintakan spesifik, ya Allah, angkat wabah ini supaya kami bisa menikmati ibadah di masjidmu lagi, menikmati ta'lim lagi, menikmati jumpa dengan para sahabat, silaturahim lagi. Lalu selesai. Setelah itu Anda bisa berpelukan dengan keluarga terbatas, ya kan? Demikian, tuntas di rumah. Di lapang bisa Anda kerjakan dengan situasi yang tentunya sekali lagi tetap berkoordinasi dengan otoritas tempat dan ikuti protokol yang telah diberikan garis dan panduannya. Sampai di sini tuntaslah tutorial salat Idul Fitri kita, tinggal pelaksanaannya saja dan persiapan kita maksimalkan seperti yang telah kami uraikan. Hanya satu persoalan lagi. Bukankah tanda syukur itu dibagi dua klasifikasinya? Ingat? Kembali kepada ayat Al-Quran Al-Baqarah 185. Ingat, belum selesai pembahasan kita. Bahwa wala'allakum tashkurun, supaya orang puasa itu bisa bersyukur, tingkatkan syukurnya kepada Allah, dan bahagia dia di Idul Fitri ya, ditandai yang pertama dengan sholat. Dan telah kita tuntaskan. Demikian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya menyayangi Anda seperti saya menyayangi diri saya, dan saya bermohon kepada Allah semoga kita semua dirahmati. Selamat berbuka.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa